يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Ar-Rahmah yang dicintai Allah, ketika di penghujung bulan Ramadan, kaum muslimin dianjurkan untuk memperbanyak amalan bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir. Banyak orang yang bersedih ketika bulan ini akan berakhir, di mana mereka bisa memperbanyak amalan kebaikan yang dilimpahkan Allah. Para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika penghujung Ramadan dan menjelang Idul Fitri membicarakan tentang bagaimana amal mereka bisa diterima atau tidak, dan hal tersebut menjadi kegundahan terbesar mereka. Nabi Muhammad SAW para sahabat dan generasi salafus sholih berpikir demikian. Abdul Aziz bin Abi Rawat, seorang ahli ilmu, mengatakan, saya menjumpai generasi terbaik dahulu. Mereka bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Tapi ketika sudah melakukan kebaikan, mereka digeliti oleh kegundahan, apakah amalnya diterima atau tidak diterima. Mengutip dari salah satu hadis, di mana Rasulullah dan para sahabat gundah dan gelisah terhadap amal yang telah dilakukan selama Ramadan, apakah bisa diterima atau ditolak oleh Allah SWT. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud ketika sudah malam Idul Fitri, apa yang ada di benak dan diucapkan, mereka berdua mengatakan, Rasulullah SAW berteriak di dalam masjid. Kata beliau, siapakah yang akan diterima ibadahnya di antara kita? Kita ucapkan selamat kepada dia. Dan siapa yang ibadahnya ditolak, kita ucapkan bela sungkawa kepada dia. Terangnya. Selain itu, dia mengatakan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, orang yang ketakutan amalnya tidak diterima merupakan golongan orang yang berlomba dan tulus dalam melakukan kebaikan. Dalam riwayat At-Tirmizi, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang tafsir ayat dalam surah Al-Mu'minun. Dan orang-orang yang memberikan sesuatu yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang yang memberikan sesuatu yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, apakah mereka itu termasuk orang yang mencuri, berzina, menghamar, kemudian mereka takut kepada Allah? Nabi SAW menjawab, tidak wahai putri Abu Bakar, mereka adalah orang yang berpuasa, bersedekah, namun mereka takut amal mereka tidak diterima. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim dan Al-Hakim dalam Syu'abul Iman. Bagaimana hal yang dilakukan Nabi dan para sahabat berbeda dengan generasi saat ini yang kerap kali menganggap tidak penting dari hari terakhir bulan Ramadan, melainkan terus mengurusi urusan duniawi. Itu kalimat para sahabat menjelang Idul Fitri. Dibandingkan generasi tersebut yang kita saat ini, bahkan Ramadan belum berakhir, sudah seperti berakhir. Pembicaraan kita sudah berubah, kita sudah sibuk dengan dunia. Dalam Ramadan ada di 10 hari terakhir. Ukurlah iman kita masing-masing, kita yang tahu siapa diri kita, tidak usah mampu orang lain. Dia menekankan setelah beramal, orang yang tidak peduli ibadahnya diterima atau tidak. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang yang seperti itu tidak peduli dengan batas amal di bulan Ramadan. Sahabat dan salafus sholih dengan jelas memasrahkan kepada Allah SWT, dan seorang pun tidak ada yang tahu amalnya diterima atau tidak. Tapi kegelisahan dan kegunaan tersebut menunjukkan kepedulian tentang kualitas amal dan iman kita tandasnya. Demikian hukum yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.